Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat, bisa beraktivitas dalam keadaan penuh dengan kemudahan-kemudahan, bisa beraktivitas dalam keadaan penuh dengan kenikmatan. Ya, betapa tidak, karena hidupnya kita saat ini itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Andai nikmat hidup dicabut, udah wassalam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai, ya. Makanya semua yang Allah berikan mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mari kita isi dengan nilai-nilai ibadah agar nanti kelak menghadap Allah kita semua membawa bekal yang cukup sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita selalu sampaikan kepada manusia yang sangat berjasa di muka bumi ini. Manusia yang namanya akan terus disebut sampai hari kiamat. Bahkan apabila disebut menjadi ibadah, apabila disebut bernilai pahala, apabila disebut menjadi kebaikan, bahkan nama inilah nanti di hari kiamat yang dapat memberikan syafaat kepada orang-orang yang suka menyebut namanya. Siapa beliau? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang senantiasa mampu lisannya untuk bersolawat kepada beliau, mengikuti sunnah-sunnahnya sedikit demi sedikit, sebisa kita lakuin, jangan ditinggalkan. Kalau kita tidak melakukan apa yang disunahkan, terus kita mau ngelakuinnya apa? Yang wajib bisa, ya paling sholat lima waktu doang. Iya kan? Justru dengan kita mudah melakukan yang sunnah-sunnah itu akan menguatkan kita untuk kita lebih fokus, lebih serius ketika mengerjakan ibadah-ibadah wajib kita. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Makanya ayo sedikit-sedikit kita lakukan. Yang mampu kita kerjain, ya. Jadi nggak ada istilah ini mah remeh, ini mah temeh, ini mah kecil nilainya, nggak ada begitu. Dalam sunnah tidak ada yang sia-sia, nggak ada yang kecil, semuanya besar. Ya, baik. Pada kesempatan hari ini kita akan coba belajar, ya, memahami nasihat dari Abu Laits As-Samarqand. Ya, Abu Laits As-Samarqand. Beliau adalah seorang ulama besar yang menuliskan, ya, nasihat-nasihatnya dalam sebuah kitab yang sangat mudah dipahami, ya. Salah satu nasihat beliau yang sangat bagus buat kita kita praktekkan dalam diri kita, ya. Cuma sekarang begini, apakah kita yakin dengan ulama atau tidak? Kalau kita tidak yakin, ya udah, ya tinggalkan, matikan, selesai, udah. Tapi kalau kita yakin dengan ulama kita, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris, penerus dari para nabi-nabi. Kalau kita tidak percaya dengan ulama, siapa yang mau kita percayai? Siapa yang mau kita ikutin? Emang bisa baca Al-Quran sendiri? Nggak bisa, pasti ada gurunya. Nah, guru itulah ulama kita. Walaupun nanti berjenjang tingkatannya sesuai dengan bidang keilmuannya. Jadi jangan sampai ada pemahaman yang tidak mempercayai ulama. Ngapain ngikutin ulama? Astagfirullahaladzim. Awal. Ya, bagi mereka yang meyakini itu silahkan.
dia nggak yakin sama ulama, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi ini saya mengajak yang meyakini dengan ulama, ayo kita sama-sama belajar. Ya, kita ambil yang baik-baik dari ulama, kita praktekin, pasti itu sebuah kebaikan, pasti itu bernilai ibadah, pasti, yakin saya. Ya, karena ulama itu warasatul anbiya, penerus daripada nabi. Nah, kembali lagi ke nasihat yang tadi di awal saya sampaikan bahwa beliau mengatakan barang siapa yang ingin kuburnya nanti diluaskan oleh Allah, kuburnya diterangi oleh Allah, kuburnya dikasih nur cahaya oleh Allah, kuburnya dikasih dengan kenikmatan-kenikmatan. Kata beliau, lakukan 4 hal dan jauhi 4 hal. Kalau ini bisa kita lakukan, insya Allah kalau kita meninggal, maka kubur kita itu akan penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Mau lakukan yang ini. Yang pertama, beliau mengatakan, kalau ingin kuburnya bercahaya, kuburnya penuh dengan kenikmatan, yang pertama adalah menjaga sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu harus dijaga. Terutama ya itu yang wajib tadi itu, yang 5 waktu ini. Karena apa? Karena sholat ini kalau bisa dibilang adalah koneksi seorang hamba kepada Tuhannya yang paling cepat, yang paling praktis, yang paling dekat. Ya, kalau kita kenal dengan istilah provider kartu, ada inilah itulah itu yang produk-produk itu yang ada di handphone kita, itu mereka punya jaringan tersendiri, tapi jaringan mereka itu jauh panjang. Nah, kalau kita manusia, kita muslim, pengen terkoneksi dengan Tuhannya, dengan Allah, lakukan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat, apapun alasannya. Tidak ada alasan seorang muslim meninggalkan sholat. Walaupun lagi sakit, sholat. Gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa berbaring, pakai isyarat. Gak bisa pakai isyarat, pakai hati, dalam hati. Gak bisa dalam hati, kita bantu, kita sholatin, selesai. Pokoknya seorang muslim tidak akan pernah gugur kewajiban sholatnya selama dia masih bernafas. Ya, jadi jangan pernah meninggalkan sholat. Intinya sholat. Kalau dia masih sholat, walaupun dia seorang pencuri, maka dia masih bisa dapat kesempatan buat taubat. Walaupun dia seorang penjudi, kalau dia masih sholat, dia masih bisa kesempatan buat bertobat. Kalau dia masih sholat. Jadi sejahat-jahatnya manusia di muka bumi ini, kalau dia masih mau sholat, maka peluang dia taubat, peluang dia menjadi orang baik itu masih terbuka. Yang penting sholat. Ya. Jangan pernah tinggalkan sholat, ya. Jangan pernah, ya. Pahami. Ayo kita resapi dalam diri kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita. Kalau masih ada yang suka meninggalkan sholat, kita ajak, kita ingatkan, kita sampaikan baik-baik. Sholat, ya. Yang kedua, jika ingin kuburnya diterangi, diberi cahaya, diluaskan kuburnya, diberi penuh dengan kenikmatan di kuburnya, jangan pernah meninggalkan sedekah. Sedekah, infak. Jangan pernah. Terutama sedekah ini kita berikan kepada orang-orang terdekat kita. Orang-orang terdekat kita, mereka adalah orang-orang yang berhak atas sedekah infak kita. Ya, sampaikan. Jadi kalau kita punya saudara, ya kurang mampu, kita berikan ke dia.
Jangan dilewati, jangan kita malah memberikan infak kita kepada orang yang jauh, orang yang tidak kita kenal, jangan. Karena apa? Karena orang terdekat itu adalah tanggung jawab kita, karena kita saudaranya. Kalau bukan saudaranya yang menolong saudaranya yang kesulitan, maka kemana orang itu akan meminta bantuan. Maka infak ini yang paling utama berikan kepada orang yang terdekat dari kita yang membutuhkan. Tapi ingat, jangan diucapkan juga, nih gue sedekah nih buat lu ya. Nggak usah pakai diucapin, kasih aja. Nggak usah diomongin, gue sedekah nih ya buat lu ya. Nggak begitu, udah biarin aja, kasih aja, berbagi ya. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, yang tidak boleh ditinggalkan agar kubur kita nanti bercahaya penuh dengan kenikmatan, membaca Al-Quran ya. Sering membaca Al-Quran, setiap hari membaca Al-Quran, jangan pernah luput sedikit pun ya. Karena apa? Karena Al-Quran adalah pedoman kita, petunjuk buat kita. Kalau ibarat sebuah barang, itu manual booknya ya itu. Kalau ada sebuah alat, pasti di situ ada manual booknya, tata cara penggunaannya. Nah, tata cara penggunaan dalam kehidupan manusia itu ada manual booknya yang bernama Al-Quran. Makanya jangan pernah meninggalkan Al-Quran ya. Punya Al-Quran di rumah? Punya nggak? Kalau nggak punya beli. Tapi kalau nggak punya kayaknya kelewatan juga ya. Masa orang Islam nggak punya Al-Quran? Semiskin-miskinnya orang Islam kayaknya kalau Al-Quran mah punya kali ya. Nggak mungkin nggak punya ya. Harusnya baca Al-Quran sedikit. Nggak bisa Ustaz ya, sedikit. A, I, U nggak apa-apa. Walaupun terbata-bata, baca aja. Sama guru belajar ya, jangan sok tahu juga. Wah, kata Ustaz Marzuki suruh baca Al-Quran nih, walaupun terbata-bata, walaupun salah. Iya betul, tapi ya sambil belajar terus sedikit-sedikit. Jangan sok tahu juga, nanti nyasar ya. Itu yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat yang harus dilakukan adalah perbanyak membaca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Atau definisi lainnya bisa disebut dengan banyakin zikir, mengingat Allah. Ya, apa bedanya menyebut sama mengingat? Apa bedanya? Ini menarik nih. Saya beberapa waktu yang lalu dapat sebuah video kiriman. Apa bedanya menyebut sama mengingat? Kalau menyebut itu identik dengan ya apa namanya, yang ada di mulut kita aja, sebut aja gitu, 1, 2, 3, 4. Tapi kalau udah disebut itu belum tentu diingat. Kenapa? Udah refleks oleh mulut kita disebut ya. Tapi kalau diingat itu berbeda sama disebut. Kalau diingat itu walaupun tidak terucap, tapi dia teringat, terekam oleh memorinya. Nah, itu namanya mengingat ya. Makanya berzikir ini yang bagusnya menyebut apa mengingat. Berzikir itu bagusnya mengingat apa menyebut. Ya, dua-duanya bagus. Ya, mungkin kalau belum bisa mengingat ya minimal kita sebut. Nggak apa-apa. Riak-riak dah, paling enggak kita biasakan dulu. Subhanallah. Enggak apa-apa diucapin subhanallah, 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 subhanallah. Terus, enggak apa-apa. Sebut terus. Nanti dengan berjalannya waktu, kalau kita sudah terbiasa menyebut, lama-lama kita teringat. Maka mulut kita terkunci nih. Tapi pikiran kita ingat. Dalam hati kita ingat subhanallah. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau kata Habib Ali, beliau mengatakan dalam hal ibadah itu dibolehkan sambil riya, boleh. Yang penting lakukan dulu. Jangan alasan, wah
Saya nggak mau ini, takut riya. Akhirnya nggak dikerjain. Nah, ini yang salah. Ini yang repot nih. Jadi dalam hal melakukan ibadah, itu kerjain dulu aja. Kerjain, lakuin. Biarin riya juga nggak apa-apa. Terus istiqomah, terus kerjain. Itu lama-lama akan tumbuh rasa ikhlas itu sendiri. Jadi jangan jangan kalah dengan saya kalau melakukan ini takut ntar riya, akhirnya nggak dikerjain. Mau baca Quran takut riya, akhirnya nggak dibaca Al-Qurannya. Mau sholat takut riya, akhirnya nggak sholat. Nah, ini repot ya. Jadi dalam hal ibadah itu paksain dulu, kerjakan dulu. Terkait mau riya mau enggak, itu biarin Allah yang menilai. Manusia disuruhnya itu ikhtiar, usaha. Ayo usaha dulu, kerjakan dulu ya. Jadi jangan takut dengan kata-kata riya. Riya nih. Kalau riya nanti percuma dong, nggak dapat pahala. Justru berdosa kalau ente nggak mengerjakan. Kerjain aja dulu, terus kerjain. Walaupun riya nggak apa-apa, kerjain aja dulu. Terus dengan kita istiqomah, dengan kita konsisten, insya Allah itu akan terkikis sedikit demi sedikit. Lama-lama kita akan menjadi orang yang ikhlas. Makanya ikhlas itu nggak ujug-ujug. Ikhlas itu nggak spontan. Ikhlas itu bertahap, berproses. Ya, makanya coba lihat orang-orang yang istiqomah ibadah. Apakah dia langsung istiqomah? Enggak, pasti naik turun. Ntar tinggi, ntar down lagi, ntar tinggi lagi, down lagi, dan seterusnya. Makanya apa? Terus lakukan, kerjakan, ya. Sedekah itu nggak apa-apa. Mau di depan orang kayak mau dibacain, mau enggak terserah. Yang penting gua sedekah. Aneh mau sedekah, udah kasih aja terus. Sedikit nggak apa-apa, kasih aja terus. Yang penting apa? Ya harus dibiasakan. Kalau sudah terbiasa, maka dia akan mudah, ringan. Yang kecil dilakukan. Maka nanti kalau sudah waktunya dia akan mampu memberikan yang besar. Makanya mustahil orang bisa sedekah besar kalau dia tidak lewati sedekah yang kecil-kecil dulu. Ya, seperti itu. Jadi jangan jangan takut. Ya. Tapi jangan jangan dijadikan alasan juga. Wah, kata Ustaz Marzuki boleh sambil riya. Enggak begitu juga gitu maksudnya. Kalau untuk permulaan, kalaupun kita kita dilihat oleh orang banyak, terus orang lain itu menyampaikan, wah riya itu masa di depan orang, wah riya itu pengen dipuji, ya. Jadi setiap kebaikan, ya ingat, setiap kebaikan atau ibadah kita nggak usah hiraukan orang lain, kita lakukan aja, terus lakukan, kerjakan terus. Pokoknya selama itu sebuah kebaikan yang memang itu dianjurkan dalam agama kita, dianjurkan dalam syariat agama Islam, kerjakan, ya, lakukan. Memang berat, ya berat. Ingat, iblis itu hanya menggoda orang yang mau berbuat baik. Kalau nggak berbuat baik itu nggak digoda, dibiarin. Ya terus dengan kelalaiannya. Tapi kalau kebaikan, pasti di situ ada iblis, ada setan yang menjerumuskan. Ya itu, ya ngejelek-jelekin, bilang wah riya pengen pamer, pokoknya macam-macam lah. Dan kita harus yakin bahwa setan itu hanya menggoda orang yang berbuat baik. Kalau dia nggak berbuat baik, nggak bakal digoda. Gitu ya. Jadi ada 4 yang harus dilakukan agar kuburan kita bercahaya, agar kuburan kita penuh dengan kenikmatan. Menjaga sholat 5 waktu, sedekah, baca Al-Quran, dan perbanyak membaca tasbih, ya, atau memperbanyak zikir. Itu yang harus dilakukan. Yang harus dijauhi juga 4 nih kata beliau. Apa yang pertama? Jauhi al-kidhb.
al-kizbu yaitu berbohong. Ya, karena berbohong ini ra'sul dzunub. Berbohong ini pangkal dari dosa. Orang sekali berbohong, maka dia akan berbohong lagi. Karena apa? Harus menutupi kebohongan sebelumnya. Udah 2 kali nih berbohong. Terus berbohong lagi yang ketiga kalinya. Karena apa? Dia harus menutupi kebohongan yang nomor 2 dan nomor 1. Ini nggak berhenti lagi. Selanjutnya dia harus berbohong lagi. Karena apa? Harus menutupi yang nomor 3, nomor 2, dan nomor 1. Terus orang yang suka berbohong akan terus terjerat dalam rentetan kebohongannya. Akan terus berkesinambungan. Karena apa? Harus menutupi kebohongan sebelumnya. Ya, makanya jauhi sifat bohong. Orang yang suka berbohong itu persaksiannya ditolak. Orang yang suka bohong itu persaksiannya, sumpahnya nggak diterima. Ya, makanya kalau ada orang percaya sama orang yang suka bohong, berarti dia sangat bodoh, ya, sangat bodoh. Terus yang kedua, setelah berbohong, khianat, mengkhianati. Ya, dikasih amanat dia khianat, dikasih kepercayaan dia khianat, ya, tidak menunaikan sesuai dengan amanahnya, khianat. Nah, orang yang khianat ini akan merugi ketika dia nanti masuk ke dalam kubur. Yang ketiga yang harus dijauhi adalah an-namimah, yaitu mengadu domba, membuat orang lain saling bermusuhan. An-namimah, ya, bahaya. Ini adalah perbuatan yang disenangi oleh jin kafir. Ya, jin kafir ini paling senang kalau ada manusia saling berkelahi, saling saling berantem. Ya, itu hobinya dah. Ya, yang terakhir yang harus dijauhi oleh orang yang ingin kuburnya bercahaya, yang ingin kuburnya terang menderang adalah menjaga kebersihan setelah BAK, setelah kencing. Ya. Banyak orang ahli ibadah masuk ke neraka. Banyak banget. Alasannya cuma satu. Karena apa? Ketika dia BAK, dia tidak sempurnakan dalam bersucinya. Makanya banyak orang yang merasa banyak ibadahnya tapi dia masuk neraka. Gara-garanya itu. Dia tidak bisa sempurnakan dalam bersuci ketika setelah BAK atau setelah kencing. Karena ini banyak sekali riwayat yang mengatakan BAK itu, ya, menyebabkan banyak ahli ibadah masuk ke dalam neraka. Banyak sekali. Makanya ini mengingatkan buat kita, baik perempuan maupun laki-laki, ya, ketika dalam BAK atau kencing itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Sempurnakan kencingnya. Sempurnakan juga bersucinya. Ya, jangan kepedean. Wah, udah bersih nih. Udah selesai nih. Enggak, tapi dipastikan setelah BAK itu tuntas, bersih, suci semuanya. Ya, karena itu yang menjadi ukuran sholatnya diterima, wudunya diterima. Ya. Kalau BAK-nya tidak tuntas dalam bersucinya terutama, maka itulah yang menyebabkan merasa banyak ibadah tapi masuk ke dalam neraka. Gara-garanya apa? BAK doang. Ya, makanya semuanya mari kita perbaiki. Kita perbaiki. Apa yang diperbaiki? Ya, itu posisi BAK-nya dan bersuci setelah BAK. Kenapa? Karena itu sangat penting, ya. Tadi saya sampaikan, banyak orang yang merasa banyak ibadahnya
tapi dia nanti masuk neraka. Gara-garanya itu, PHK itu. Oke, baik, itu yang bisa menerangi kita di dalam kubur, ya, yang dapat membuat kita bahagia ketika kita wafat kelak. Lakukan 4 hal, jauhi 4 hal, ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama buat diri saya secara pribadi dan umumnya buat kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.